tentang kehidupan yang diizinkan Allah itu, Romo. Nah, tidak bisa karena kau sudah makan buah pengetahuan, kau sudah mati. Kau tidak bisa enak-enak makan langsung buah kehidupan kan? Langsung. Kau sudah melanggar. Melanggar tidak dipulihkan dengan kau makan buah kehidupan lagi. Makanya kan Romo ya, di ayat 22 bro, Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi konsekuensi logis, ketika manusia ini sudah berdosa, dan dia berhasil memakan buah kehidupan, maka dia akan mati dalam kekekalan dan kebinasaan. Itu sangat berbahaya, bro. Karena itu, nanti untuk kita selamat, di dalam perjanjian baru, kita harus makan. Barang siapa makan tubuhku dan darahku akan hidup selamanya. Kalau kita analisa. Izin bertanya. Sebentar dulu katekis. Jangan dulu. Siap. Saya selesaikan dulu. Engkau tahan diri, engkau selesaikan dulu dengan satu, supaya setelah itu engkau nih. Jadi ingat bahwa di dalam kejadian mati dan makan dan mati, di perjanjian baru makan dan hidup. Tadi engkau bisa mengerti. Bisa ada pertanyaan kedua, Romo. Mengapa ini satu menampakkan diri? Mengapa Yesus menampakkan diri kepada Maria? Kenapa bukan kepada ke-12 rasulnya atau kepada ibunya itu, Maria? Mengapa harus Maria Magdalena gitu? Atau Karena dia yang menampakkan pertama diri pergi ke kubur. Siapa yang pergi ke kubur? Maria Magdalena. Oke, sekarang kita lihat kesaksian Santo Paulus. Yesus pertama menampakkan diri kepada siapa? 1 Korintus 15 ayat 5. Hierarkis dalam penampakan Yesus. Pertama kepada siapa? Kedua kepada siapa? Ketiga kepada siapa? Dan terakhir kepada siapa? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Oke, tahan dulu di situ. Tanim, harus ada hierarkis. Maria Magdalena, dia pergi ke kubur, tetapi kubur kosong. Engkau bisa mengerti? Nah, lalu dia pergi beritahu kepada Petrus dan murid terkasih. Murid terkasih ini lari lebih cepat. Tetapi ketika tiba di kubur, dia tidak masuk. Kenapa? Karena butuh otoritas yang mengatakan. Maka ketika Petrus tiba dan dia pertama yang masuk. Makanya di situ di dalam kesaksian Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Pertama, dia menampakkan diri kepada Kefas sendiri. Setelah itu kepada para rasul. Murid-murid dalam nanti kita lihat terus ke belakang lalu lanjut dulu. Setelah kepada 12 rasul, dia menampakkan diri kepada 500 lebih saudara. Sudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi sekarang dia menampakkan diri kepada uskup Yerusalem. Lanjut sedikit. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sekarang yang terakhir ayat 8, dia menampakkan diri kepada siapa? Dan Paulus bilang, saya tidak layak disebut Rasul Kristus. Kenapa? Saya membumbung gereja Kristus. Oke, lanjut. Paling terakhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Oke. Jadi Tanim, kalau kita melihat orden hierarkis dari penampakan Yesus pertama kepada Kefas. Itu juga ketika Lukas 24 ayat 32, benar dia telah menampakkan diri kepada siapa? Lihat loh Lukas nih. Tadi kan Yohanes punya Injil, Paulus punya. Sekarang Lukas punya kesaksian dari dua murid dari Betania, dari Emmaus. Lukas bab 24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, Lanjut. lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Otoritas lagi, oke. Tarin, begitu ya? Jadi kitab suci sendiri menempatkan hierarkinya Petrus di atas ya teman-teman. Hebat sekali. Contoh nih, Matius 2 dan Matius 10 ayat 2. Dari daftar para rasul hanya sebut satu yang pertama. Pertama Petrus. Yang lain tidak, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak. Hanya satu saja. Pertama Petrus. Makanya dari primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Dan inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, suksesi apostolik gereja Katolik. Selesai. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Tidak ada lagi kedua Yakobus, ketiga Andres, keempat tidak ada. Hanya satu saja yang dikatakan. Pertama, kesaksian dari Matius. Kesaksian dari Lukas. Kesaksian dari Yohanes. Mau sekarang kesaksian dari Markus. Penting sekali kalau Markus 3 ayat 15. Daftar para rasul. Siapakah itu? Matius 10 ayat 2. Markus 3 ayat 15. Daftar para rasul. Tempat pertama siapa? Markus 3 ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang itu yang ditetapkan ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus. Yang pertama siapa? Yang disebut Petrus. Kenapa semua daftar para rasul tidak menggantikan pertama siapa? Selalu Petrus paling ganteng, Pater. Kenapa pertanyaan saya? Kenapa Petrus? Itu pertanyaan saya. Kenapa selalu Petrus? Oke, transfigurasi Markus 9 ayat 2. Daftar para rasul yang pergi ke Tabor. Sorry. Markus 9 ayat 2. Contoh kita pakai Petrus dalam Injilnya Markus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik. Kenapa Petrus pertama? Oke, 15 ayat 5:37 bangkit Yesus membangkit anak Jairo. Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus. Oke, Taman Getsemani 14 ayat 33. Saya bilang, makanya setiap penginjil, bagaimana setiap penginjil menempatkan Petrus sebagai primus inter pares. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Yudas Iskariot. Petrus yang dibawa. Oke, cukup ya. Banyak sekali teman-teman kita bisa melihat dan semuanya. Kalau di dalam perjanjian baru di Petrus ya yang membangkitkan orang mati pertama, dan Petruslah yang mengatakan putuslah nyawamu juga kepada di dalam ini Kisah 5 ayat 10 langsung. 5 ayatnya yang ke-10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Tetapi apa kata Petrus ayat 9? Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusir engkau juga keluar. Petrus membangkitkan kisah 9 Dorcas itu 9 kisah 9:36 kisah 9 juga tentang pertobatan Paulus
Coba 36, setelah 36 itu. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan ke ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datanglah ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Coba pendeta pergi doa di depan mayat dan bangkitkan orang. Benci sekali Petrus, kenapa? 182 kali nama Petrus itu disebut dalam kitab suci. Kenapa kamu benci sekali dengan Petrus? Lucu ya. Maka datanglah Adi Markus seraya berkata, Romo, kebetulan lingkungan saya kan lingkungan Santo Petrus pelindungnya. Itu ada singkatannya Romo. Kalau Romo paroki kami nyebutnya ini lingkungan Petrus nih pesta terus. Jadi undang Romo makan, moke, makan, moke. Jadi lucu ya teman-teman, saya pikir tidak tahu. Makanya pertanyaan tadi dari Tanim, kenapa tidak ke Petrus, tetap tidak pada Rasul? Kita pakai data yang mana? Satunya menampakkan diri, satunya kalau engkau baca baik-baik Yohanes 20, dia hanya pergi ke kubur, tapi belum ditampakkan dalam pengertian itu. Oke, jadi Paulus dalam pertobatannya di kisah 9, tetapi dia memberikan kesaksian bahwa hierarki dari penampakan Yesus setelah kebangkitannya itu kepada siapa pertama? Petrus, Kefas. Begitu Tanim. Romo, terima kasih Romo. Chris, jangan terlalu mengkultuskan satu orang saja, nanti sesat. Saya tidak mengerti. Naiklah, engkau jelaskan dulu mengkultuskan satu orang dalam pengertian apa. Iri hati ke kau ketika Yesus sendiri mengangkat Petrus? mungkin maksudnya Saya tidak mengerti. Coba naikin dia dong, Chris. Kau naik, kau jelaskan dulu. 1 Korintus 1:12. Kalau supaya kamu jangan terpecah-pecah, oke, saya jelaskan dia dulu. Engkau bantu dulu 1 Korintus yang sama sebelum 1 Korintus yang sama 1 ayat 10 dia omong tentang apa? Dia pakai 12-nya. tetapi aku menasehati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Chris, kita kau Yesus. dengar baik-baik ini. Engkau jangan ambil 12-nya, engkau harus baca dari 10-nya, oke? Tetapi aku menasehati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Haleluya, jangan ada padamu denominasi perpecahan. Baca dulu ayat sebelumnya. Jangan langsung ke 12. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Chris, kau baca baik-baik ayat itu. Kau lapis 12-nya, kau baca dari 10. Supaya jangan ada padamu denominasi perpecahan. Baca baik-baik, jangan hanya comot, copot, cocok. Ayat 12 tanpa lihat dari atas. Mana dia? Suruh naiklah. Daripada engkau taip-taip mati-matiin ayat 12 tidak lihat dari konteksnya ayat 10. Aku menasihati kamu. Ini mandat dari Paulus, bukan hanya nasihat keras loh. Supaya jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Melainkan kamu, seia sekata. Haleluya. Lanjut, 11-nya baru 12-nya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu.
bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada perselisihan antara kamu. Lanjut. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Makanya jangan kau mati-matian ayat 12 Karena apa? Karena 1 Korintus yang sama kita akan pakai 3 ayat 11. Jangan ada orang lain yang meletakkan dasar yang lain selain yang telah Kristus letakkan. Selesai. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu ayat 22. Jangan mengatakan saya ini Kefas punya, saya ini Apolos punya. Itu loh Baik. Paulus sementara memberikan bukti. Jangan terjadi perpecahan di kalian. Sekarang 60.000 denominasi. Bagaimana? Silakan. Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Karena itu Kristianus, orang Kristen, dari kata Yunani, Kristus dan ano, yang artinya Kristus, ano, artinya milik. Apa artinya di sini? Orang Kristen adalah miliknya Kristus. Miliknya Kristus ini harus ada di kandangnya. Walaupun begitu, Tuhan masih bermurah hati. Yohanes 10 ayat 16. Aku juga harus menjaga domba-domba dari kandang yang lain. 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Chris, jadi engkau minta maaf, engkau sampai baca tadi ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 10, 12, tapi kau lupa baca dari ayat 10 kah? Lain kali engkau baca semua dulu jangan hanya main copot-copot suka-suka tuh. Begitu maksud saya, seperti itu. Saya nasihati engkau sebagai saudara. Tolong kau baca dari ayat 10, jangan kau copot dan cocok di logi ayat 12 saja. Oh, iya. Tadi kan dalam 1 Korintus dikatakan kami dari golongan Paulus dan dari golongan Petrus. Masalahnya Paulus dan Petrus itu dua pilar gereja Katolik, makamnya sama di Roma. Kan lucu. Itu kan pertentangan antara yang bersunat dan tidak bersunat sebenarnya. Jadi seperti itu. Tetapi sekarang bersunat dan tidak bersunat, Paulus sendiri memberikan kesaksian, tidak berguna lagi. Galatia 5 ayat 6. 5 ayatnya yang ke-6. bentar ya. Santai sih. Galatia 5. Kok itu hilang sih? 5 ayat 6. Oke. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Tahan dulu. hal bersunat. Bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sekarang, bersunat orang Yahudi dalam pengertian Petrus dan tidak bersunat dalam pengertian Paulus dan Barnabas, itu cocok. Nanti Kamis depan ini ada kursus tentang kisah para rasul, nanti ada cocok di situ. Hal bersunat dan tidak bersunat, silakan. Jackson. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tanpa kasih iman tidak bisa dikerjakan. Hal bersunat dan tidak bersunat tidak penting lagi. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ada solusinya ketika cecok-cecok seperti itu. Makanya jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Saya dari golongan Petrus, keturunan Yahudi, harus sunat. Lalu orang bilang, ya kami yang di luar bagaimana? Paulus bilang, ya maka terjadi yang kita namakan itu konsili Yerusalem karena itu. Perpecahan seperti itu. Jadi saya hanya anjurkan Protestan-Protestan itu jangan comot-copot dan cocoki logi satu ayat selesai itu. Baca dalam konteks dan perikopnya.
Saya mengharapkan Efrasoru, MYM, naik sesekali di Rumlah. The King Adas, Almofu, yang tukang-tukang ad hominem framing tuh naik sedikit sekali kita diskusi dialog tuh. Kalau kau tidak mau bilang debat ya kita dialog, tapi dengan ayat-ayat di kapung tangan tuh tanpa cocomelogi. Mereka Ada lagi lagi. ngitung perpuluhan Romo. Ya, Sibuk ngitung perpuluhan. yang mau bilang apa? Yo, sekarang katekis. Oke, kita tutup itu tentang Petrus. Yang tadi tanya Petrus sudah turun. Oke. Yuk, Mohon bantuan saya untuk Mamat, engkau siapa duluan nih? Mamat atau katekis duluan nih? Tergantung kalian berdua nih. Saya terlebih dulu Romo. Ya, Selamat malam. katekis engkau tahan karena Mamat ini naik dari awal saksian juga dia nih. Oke, siap. Oke. Baik Romo, saya baru mengambil dari rumah nih Romo kitab saya, kitab Alkitab. suci komunitas Alkitab ya. Alkitab kita komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Di sini tahun 2002. Di sini ada tertulis, mungkin saya ini dulu ya Romo ya. Ada tertulis kata Gereja Katolik di catatan kaki di Yohanes 11:45, 11 ayat 45 Romo. Kenapa dia? Baik saya ini ya, saya mungkin Kira biar ya engkau mau buat perbandingan antara edisi. Kira engkau baca di situ. Tapi itu baik Romo. Di sini ada tertulis kata Katolik ya, Gereja Katolik. tidak kau baca ayat yang ada di- gereja Katolik tidak itu jangan sampai di penjelasan. Engkau hati-hati dengan di penjelasan. di penjelasannya Romo. Tapi engkau di baca penjelasannya ayatnya ada- dulu. Ya, di ayatnya ini banyak dari orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria percaya kepada Yesus ketika mereka melihat apa yang telah dilakukannya. Nah, di sini penjelasannya itu Gereja Katolik. Kata-kata Kayafas terpenuhi tetapi bukan dalam arti yang ia maksudkan. Yesus akan mati untuk mempersatukan anak-anak Allah yang telah tercerai-berai. Lalu dilanjutkan lagi gereja mempersatukan kembali orang-orang beriman dari segala bangsa dan kebudayaan. Kita menyebutnya Katolik yaitu universal. Tetapi gereja ini hanyalah permulaan dari dan suatu tanda dari yang akan dicapai pada akhir zaman ketika seluruh manusia akan dipersatukan kembali dalam Kristus dalam kurung Wahyu 7. Kemudian, Yang maksudnya di- bukan orang yang percaya ini dari segala bangsa ini. Ya, Ya Ya. benar, karena apa? Karena bantu dulu Kisah 15 ayat 14 sampai 16 Jackson. 15 ayat 14. Oke. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat di antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang telah tertulis. Kemudian aku akan kembali dan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Perbedaan Israel hanya ditempatkan oleh orang Israel, sedangkan gereja adalah rumah Daud atau pondok Daud yang baru yang akan didirikan oleh Kristus, yang tinggal di dalam adalah semua bangsa. Yang engkau tidak mengerti di mana, Mamat? ya, baik Romo. Di sini ada penjelasan tentang gereja Katolik ya Romo. Kemudian di 24-nya di Yohanes 12 20 itu tertulis ada beberapa orang Yunani datang ke Yerusalem untuk beribadah selama perayaan. Nah, di sini lagi dijelaskan kembali di catatan kakinya, Yesus akan mati dan gereja universal akan lahir,
Yesus membiarkan tubuhnya yang tidak bernyawa lagi dibaringkan di dalam tanah. Pada kebangkitannya dari kubur, tubuh yang sama tetapi yang telah dimuliakan akan merangkul semua orang beriman yang bersatu dengan dia. Kehidupan yang sekarang dimilikinya akan diberikannya kepada semua anak Allah. Nah, pertanyaan saya nih, Romo, terkait dengan penjelasan ini yang di dalam Alkitab edisi pastoral, dan kemudian saya melihat di Kisah Para Rasul 9:31, apakah Yesus mengamanatkan gereja Katolik sesuai dengan teks originalnya, gereja Katolik itu ya dalam bahasa Yunani itu, Romo? Terima kasih. Romo suaranya nggak kedengaran Romo. Engkau harus pertama, apa itu Katolik bagimu? Daripada kita dari tadi engkau ambil ayat pasang, cocokkan begini. Apa itu Katolik bagimu pertama? Apa itu Katolik dulu? Daripada engkau ambil ayat pasang di sini, apa itu Katolik dulu? Daripada bisa dengar suara saya tidak? Ya, Semua bisa. bisa Romo. Engkau jawab dulu, apa itu Katolik dulu? Daripada engkau kan sudah tahu konsep Katolik ini, lalu kau pakai ayat ini, pasang ke sini. Berarti engkau sudah di kepalamu, engkau tahu apa itu Katolik. Engkau jelaskan dulu apa itu Katolik dulu. Ya, Katolik itu merupakan suatu kebenaran, ya. Bukan. Saya bukan ya. apa itu kata Katolik. Secara etimologi universal, Romo. Lalu apa ada persoalan apa di situ kalau yang kau mau tanya? Iya. Terkait dengan teks originalnya, Romo, ya. Kan di 931 itu saya membaca di satu blog itu dalam bahasa Yunani-nya itu kan gereja di 931-nya, tetapi dalam kitab yang diterbitkan oleh Lai itu kan mereka tidak tulis gereja tetapi jemaat, Romo. Tetapi kalau dalam penjelasan yang secara luruskan, di dalam 931 bilang Ecclesia Catholicos. Bukan hanya bilang gereja. Gereja Katolik yang ada di 931 dalam koine, Yunani koine. Maksudnya yang saya tidak mengerti sekarang kau gereja atau gereja Katolik? Karena di dalam ya, Yunani koine kisah 931 omong tentang gereja Katolik. Lalu sekarang engkau bilang engkau hapuskan Katolik, engkau pasang hanya gereja. Yang ini saya tidak mengerti. begini, Romo. Yang di 931 itu di dalam kitab suci yang versi yang edisi pastoral ini tidak dijelaskan secara gamblang untuk menuliskan gereja Katolik, tetapi dituliskan hanya gereja. Dalam Sementara di semua Protestan edisi tidak akan dijelaskan itu. Engkau membongkar semua edisi yang diterjemahkan Indonesia, tidak akan ditemukan itu. siap, Romo. Ya. Dari pertanyaanmu mana? Maksudnya saya belum mengerti. Ya, saya mau untuk meyakinkan bahwa memang benar itu yang di 931 itu sebenarnya harusnya tertulis gereja Katolik, Romo. Jackson, engkau tunjukkan dulu. Ada layar atau tidak? Di interlinear. Tunjukkan kisah 931 dalam Yunani. Oke. Romo, saya izin turun dulu Romo. Ya, Bros. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Romo. Izin turun dulu. Oke, kisah 931. Yunani koin. Baibul Hak. Oke, Pater. Bentar, Pater, saya tunjukkan dulu. Saya turun bentar dulu, Pater, ya. Nanti saya naik lagi. Ini saya salah pakai device ini. Bentar, Pater. Sebentar.
Mana tadi? Halo, halo? Oh, Jackson. Oke, Jackson tuh. Sebentar, oke. Saya ke belakang tadi, oke. Maaf. Ini Romo, interlinearnya Kisah Rasul 9 ayat 31. Dalam bahasa Yunani. Hemen on ecclesia katholetes laudesia kai Galilea kai Samaria aiken airmen ekodomaine kai praumene topobo to kirion kai te paraklaisei to hagio penaumatos elpineto. Oke. Dalam beberapa waktu gereja Katolik di Samaria, di Yudea berada dalam damai. Itu yang kamu mau tanya tadi, Mahmud, begitu. Makanya saya tanya, dalam pengertian itu ya benar dalam Yunani Koine sangat jelas dikatakan bahwa dalam beberapa waktu gereja Katolik di Samaria, di Yudea berada dalam keadaan itu, tapi tidak diterjemahkan ke edisi apapun di Indonesia. Yang kedua, engkau harus mengerti Katolik dalam pengertian apa? Yang pertama dalam pengertian doktrinal. Katolik dalam pengertian doktrinal. Artinya, Yesus suruh apa? Di dalam Matius 28 ayat 29 ayat 20. Ini yang kekatolikan dalam doktrin. Yang pertama harus dimengerti itu. Oke. Sampai Yudi. Matius 28 ayat 20 Pater ya. Ya. Oke. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, yang pertama yang kita namakan adalah kekatolikan doktrinal. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Dan semua perintah ini diberikan kepada siapa? Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya. Oke, itu yang pertama. Semua perintah, segala perintah, semua ajarannya diberikan kepada. Jadi yang kita namakan Katolik doktrinal. Segala. Sekarang kita akan menemukan dalam pengertian ini yang kita namakan adalah Katolik teritorial. Mereka akan pergi kemana? Matius 28 ayat 19. Mereka pergi kemana? Bab 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Katolik teritorial, segala semua bangsa. Jadi saksi, kisah 1 ayat 8, di mana saja? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia. Katolik dalam pengertian apa? Bantu dulu. Engkau pasang dulu, Jackson. Roma 1 ayat 8. Interlinear. Garis bawah kata universal. Oke. Roma itu bahasa Inggrisnya apa ya? Roma aku lupa ya. Romans. Oh ya, Roma 1 ayat 8. Oke, sebentar Romo. Oke. Roman 1 ayatnya yang ke-8. Oke. Ada. Oh ya. Bahasa Inggrisnya. Gimana? Bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggrisnya. Ini Pater. Yang di atas yang semuanya. Oke, silakan. First Aiden, I think the God of Church, Jesus Christ for all of you, because the fight of you is being proclaimed in all the world. All the award. Engkau lari ke Yunani.
Dia pakai kata apa itu? Klik di situ. Di boardnya di bawah. Di seluruh. Yang mana? Yang di seluruh dunia. Oke, sebentar Pak. Di bawah Di board. seluruh dunia. Sebentar. Seluruhnya, kata seluruh. Seluruh dunia. Sebentar Pak Ter. Oke. Sebentar, masih loading. Sudah Pak Ter? Mm-mm. Oke, dia pakai apa? Kata holos di sini. Oke, kata holos. Seluruh dunia dalam pengertian. Sekarang kau lari ke Latin, Vulgatanya diterjemahkan bagaimana? Oke, Roma 1:8 Vulgata ya. Yuk. Roman sebentar Pak Ter. Roman 1 sebentar. Roman 1:8 Vulgata. Oke, sebentar ya Pak Ter ya. Ya, santai aja. Oke, Roman 1:8 Vulgata. Ini Pak Ter. Primun caudem gratias ago Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis qua fides vestra annuniatur in universo mundo. Tekan di kata universo, universal. Waduh, ini harus dianu nih Pak Ter. Dia tema. Oke, langsung saya. Universal dari kata unus Latin ya, unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya mengeliling. Universal artinya satu yang ada di sekeliling. Artinya di sini satu yang ada di keliling. Satu itu apa? Doktrinnya satu. Dan doktrin yang satu ini ada di seluruh. Ada di semua, ada di sekeliling. Karena itu, oke, kita kembali ke Jackson. Jackson, kamu tunjuk apa tadi? Sudah Pak Ter, sudah tadi. Oke. Jadi unus artinya satu versus artinya mengelilingi. Satu ini ada di sekeliling. Dan semua yang ada di keliling ini hanya punya satu. Yaitu satu apa saja. Bantu dulu. Satu apa saja. Efesus 4 sampai dengan 6. Satu apa saja. Efesus 4 sampai 6. Satu apa saja yang ada di seluruh dunia ini, satu apa saja. dan berusahalah memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Itu satunya. Yang satu ini ada di seluruh dunia. Yang di seluruh dunia hanya ada satu. Makanya namanya Katolik, universal. Oke, yang ketiga, dari segi kepemimpinan. Contoh nih, dari semua orang di situ dipilihlah Matias. Penting sekali. Hal yang sama dilanjutkan dalam konklav. Semua kardinal di seluruh dunia bisa dipilih jadi paus dan bisa memilih siapa yang jadi paus. Seluruh kardinal di seluruh dunia, satu bisa dipilih jadi paus dan bisa memilih jadi paus. Dalam pengertian Katolik kepemimpinan, leadership, bisa dipilih dari seluruh dunia, dari salah satu dari mereka, dan satu yang dipilih itu dia menjadi leader untuk seluruh dunia. Kita sudah bilang, doktrinal, teritorial, leadership, liturgi, bacaan, semua sama di seluruh dunia. Mau dari segi apa saja, sama. Walaupun Katolik punya 24 ritus. Satu ritus barat, 23 ritus timur. Tapi Katolik tetap Katolik. Makanya Mama, jadi lebih jauh dari pernyataanmu tentang tentang Kisah 9 ayat 31. Sekarang Jackson, engkau lihat, karena yang sama punya pemimpin yang sama, maka pemimpin itu harus mengunjungi semua. Jackson, bantu di dalam interlineal Kisah 9 ayat 32. Diterjemah, engkau baca dulu Indonesia punya, di situ agak lucu diterjemahkan. Coba engkau di 9:31,
sampai dengan kitab suci Katolik, contohnya Muhammad, engkau baca kisah 932, agak lucu di situ diterjemahkan. Nanti Jackson engkau siapkan interlineal kisah 932. Baca Indonesianya punya dulu. Oke. Kisah 9:32. Indonesianya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjanjian itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Opung tolong mute-kan dulu. Oke, sekarang garis bawahi kata kemana-mana. Sekarang kita ke interlineal. Apakah dia pakai kata kemana-mana atau ke semua? Oke. Romo, izin saya boleh bacakan yang versi ini, Romo. Versi Indonesianya, ya, silakan. Kunjungan Petrus 32. Dalam perjalanannya, Petrus mengunjungi orang-orang kudus yang berdiam di Lida. Di situ ia bertemu dengan Bukan. seorang yang Bukan, ayat 32. Itu langsung potong ke 32b, 32a itu belum. Coba engkau baca baik-baik 32-nya, semuanya. Jangan hanya B, dari A-nya, 32A. tidak ada, Romo. Aneh betul ya. Saya boleh tunjukkan, Romo? Iya. Aneh sekali itu terjemahan. Mana? 32-nya saya lihat. 32. Dalam perjalanannya, Petrus mengunjungi orang-orang kudus yang langsung di Lida, bertemu dengan seorang bernama Eneas. Wow, ada hal yang dipotong di situ. Coba di aslinya, langsung ke aslinya. Jackson. Egeneto de Petron Deri Komelon die Paton kai Telten kai Pros tous Hagion tous Katoin Kontas Lidai Jadi, Lida. sudah. Engkau naik ke atas sedikit yang all-nya itu. All di atas. Oke, itu. Kate. Yang bawah sedikit. Oke. Ya, all-nya. Oke, pencet Pater. Kembali ke Inggrisnya. Ke Inggrisnya Wendon. Tidak all yang di atas, all-nya di atas. Oh ini. All. All. Berarti semua, bukan Semua, kemana-mana. betul. Engkau tekan di situ. Oke, bentar Pater. Apa artinya all? Pas di dalam Yunani. Artinya Jadi apa? Yunani pas. Diterjemahkan ke Inggris apa semua? Universal semua. Universal. Makanya di situ dihilangkan di situ ke dalam bahasa Indonesia, karena itu bahasa Indonesia menerjemahkannya mengunjungi kemana-mana, tetapi di situ harus diterjemahkan mengunjungi ke semua. Contohnya dalam bahasa Spanyol 932. Mientras Pedro viajaba por todas, ke seluruh. Ini yang Babel Americans punya Protestan. Sekarang yang dari Yunani dan Ibrani langsung dia terjemahkan dengan kata apa? 32. Asedió que yendo Pedro por todas partes, ke segala tempat, segala bagian. Karena apa? Karena itu yang kita namakan itu adalah kepemimpinan universal. Yang kita namakan totalitas, universalitas atau katolik di dalam kepemimpinan, leadership. Dia punya tugas adalah kunjungan pastoral ke seluruh, ke semua. Diterjemahkan ke Indonesia sebagai kemana-mana. Kan jadi kesian kan, lucu. Everywhere. Tidak ada dalam everywhere. Tadi ada engkau bilang everywhere tadi di situ, Jackson, di Inggris. Tadi. Oh, ke seluruh. Tidak ada everywhere, kemana-mana. Kan jadi lucu. Terjemahan. Makanya di situ kita tadi tekankan 3 kekatolikan. Makna kekatolikan. Doktrinal, kekatolikan doktrinal, universalitas dalam doktrin, universalitas dalam teritorial, universalitas dalam leadership. Kepemimpinan, dan tugas pemimpin adalah mengunjungi semua. Ini yang tinggal di dalam itu juga
Hebat sekali dalam Kisah 15 ayat 14 sampai 16 kita temukan bahwa supaya semua bangsa tinggal di dalam. Dan universalitas pewartaan, Kisah 15 ayat 7, supaya melalui mulutku, apa kata Petrus? Sorry. 15 ayat 7. Petrus 15 bilang, ayat. mulutku untuk apa? Saya dipilih dari antara kalian supaya melalui mulutku. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, maka berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Bangsa-bangsa lain, segala bangsa mendengarkan pemberitaan Injil melalui mulutku. Ada pemimpin yang mengomong di situ. Supaya semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Ada satu pemimpin di situ yang dipilih dari antara para rasul. Ini jadi persoalan besar. Ketika Protestantisme tidak punya satu kepemimpinan, dari 60.000 denominasi, apakah mereka berada di dalam satu kepemimpinan? Petrus bilang, supaya melalui mulutku, saya dipilih dari antara kalian. Tidak ada satupun yang protes pada saat itu. Dan melalui mulutku, disinilah semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Yang kita namakan itu kekatolikan leadership. Satu ini, pemimpin ini, untuk mengatur semua yang ada di sekeliling. Dan semua yang ada di keliling ini punya satu pemimpin. Itu baru namanya Katolik dari berbagai aspek. Dan karena itu, Petrus menulis surat gembalanya kepada seluruh gembala-gembala yang lain yang ada di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat 1. Petrus 5 ayat yang pertama. Aku menasehati para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, juga yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut, apa nasihatnya kepada para gembala di seluruh dunia? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan gembala-gembala itu ada di mana? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua uskup, semua gembala yang ada di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Paulus menulis kepada semua gembala yang ada di seluruh dunia. Dia adalah gembala, tetapi dia menasihati para gembala yang lain. Primus inter pares, pertama dari semua yang sama, menulis nasihat kepada para gembala. Surat gembala untuk seluruh gembala yang ada di seluruh dunia yang menderita hal yang sama. Dan ketika dia menulisnya itu, dia ada di mana? Ayat 13. 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babylon, dan juga Markus anakku. Berilah salam kepada orang kepada yang lain. Ayat 13 cukup. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma, Babylon, dan salam dari anakku Markus. Markus adalah sekretarisnya Petrus, karena itu Injil yang paling tua adalah Markus, lalu Matius dan Lukas sinoptik mempunyai data sumber, Markus punya. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babilonia, yang ada di Roma, dan juga salam dari anakku Petrus. Lalu kalau kita mau bongkar semua kekatolikan seperti ini, bilang semua doktrin, oke doktrin, semua, tetapi kekatolikan leadership di mana yang Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti semua dombanya Kristus harus digembalakan oleh siapa, Jackson? Yohanes 21 ayat 15 dia katakan kepada siapa? Kepada seluruh rasul, atau engkau mencintai saya lebih dari rasul-rasul yang lain? Setelah kebangkitan, teman-teman. Harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sungguh mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya, domba-dombanya Kristus digembalakan oleh siapa? Petrus. Oleh Petrus. Selesai. Kalau begitu domba yang lain digembalakan oleh siapa? Kita tidak tahu, bahwa Yesus tidak pernah serahkan kepada siapapun. Dia punya domba digembalakan oleh Petrus. Perkara selesai. Kalau begitu yang lain punya ini siapa punya? Yesus punya atau siapa punya? Pikir panjang, teman-teman Protestan. Kamu ini Yesus punya atau siapa punya? Dan untuk mengembalakan itu, Yesus berdoa secara khusus untuk Petrus. Lukas 22 ayat 32. 31-32. Yesus berdoa secara khusus untuk Petrus. Dari semua rasul yang lain. Coba kita lihat di sini. Pater, berapa Pater? Sorry. Lukas 22 ayat 31-32. Dari Lukas seluruh 22, rasul yang lain. ya. Dari seluruh Lukas rasul yang 22. lain, Yesus berdoa untuk Petrus. Oke, Lukas bab 22 ayat berapa Pater? Sorry. 31-32. 31-32. Tolong dong yang teman-teman di bawah bantu type lah. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon, Simon, setan memaksa saya untuk menampi kalian. Ini dia pakai jamak nih. Dia pakai orang kalian, orang kedua jamak. Simon, 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 setan memaksa saya untuk menampi kalian, memecah belahkan kalian. Tetapi di situ dikatakan, tetapi saya berdoa untuk kau, Simon. Dari jamak, orang kedua jamak, dia ke orang kedua tunggal. Untuk kau, Simon. Untuk kau, Petrus, saya berdoa. Supaya imanmu jangan jatuh. Dan ketika engkau bertobat nanti, insaf nanti, engkau harus meneguhkan, konfirmaus. Artinya meneguhkan iman saudara-saudaramu. Dialah yang meneguhkan. Makanya kita namakan itu yang Petrus, katedra Petrus di situ yang kita namakan. Uskup Roma itu apa? Kalau dia mengajar dari kursi Petrus, dia akan dikatakan infabilitas. Tidak bersalah dalam ajaran moral dan ajaran iman. Karena itu Yesus sudah kasih tahu, engkau harus mengkonfirmasi. Bantu dulu Lukas 22 ayat 32, Jackson interlineal. 22 ayat 32. Engkau tunjukkan dulu. Oke, sebentar ya. Interlinear bentar ya. Yuk. Oke. Kata meneguhkan, diambil pakai kata apa? Oke. Kita buka Lukas. Bentar, Itu Lukas. Yohanes. Lukas bab 22 ayat 32 Pater ya. Ya, langsung 32. Oke, sebentar Pater. 32. Oke. Ego dei edeten peri sauhina mi eklipe hepistis sau kaisai pote episteperes setreuson tous edelpous sou. Yang histori, Ambil kata apa Pater di sini? ke Inggrisnya mengkonfirmasi. Sebentar, konfirmasi. Konfirmaus. Dan ketika engkau bertobat nanti, dan supaya engkau harus kata-kata terakhir dia. Saya punya makan. Strength hand tuh. Coba. Dalam bahasa Yunaninya, Ya. streison. Oke, tekan. Stresison. Oke, sebentar. Sebentar, Pater. Aduh. Ini saya punya jari. Nah, ini sudah, Pater. Ya, kau baca. Oke, di sini dalam lexikalnya itu to establish, strengthen, fix it, me, firmly. Nah, artinya semua yang bengkok-bengkok engkau harus stabilkan dia. Semua yang bengkok-bengkok harus kau luruskan dia. Menguatkan Untuk mengkonfirmasi. Ini Pater, Mendeterminasi. to confirm. To confirm artinya dia harus mendeterminasi. Dia harus menguatkan. Semua yang bengkok-bengkok harus kau luruskan kembali. Semua yang bengkok-bengkok engkau harus taruh satu direksi, satu
arah saja. Makanya tugas yang sangat berat dari Petrus di situ. Bukan main-main ya teman-teman. Makanya orang bilang anti Petrus itu bagaimana? Yesus bilang, engkau harus mengkonfirmasi. Kalau dalam bahasa Spanyol sangat jelas. Engkau harus mengkonfirmasi iman saudara-saudara. Maka apa yang dibuat oleh Paulus? Dia harus pergi konsultasi dengan Petrus. Di dalam Galatia 1:18. Ini penting sekali. Dia harus pergi ke sana. Tugasnya itu. Galatia 1:18. Oke, Pater. Galatia 1 ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Oke, Dan tahan aku dulu. Engkau tunjukkan di situ mengunjungi. Dia pakai bahasa Yunani apa? Historie. Coba engkau di situ. Itu penting sekali di situ teman-teman. Artinya apa? Galatia 1:18. Galatia 1:18. Aduh, bahasa Inggrisnya Galatia itu apa ya? Lupa. Oh, Galatians. Oke, Galatian. sorry. Galatian 1:18. Sebentar, Pater. Oke. Oke, sudah, Pater. Galatia Mengunjungi. 1:18. Terus terus kok. Ini kan Mengunjungi. historia saya. Tekan di situ. History. Oke. Itu bukan sekadar mengunjungi teman-teman. Diterjemahkan sebagai mengunjungi, kasihan. Just for information. Jangan dulu naik lah teman-teman. Jackson masih jelaskan nanti. Oke. Dan ini untuk produsernya kita pilih. Timbul tolong mute-kan dulu Timbul. Kalau tidak mau mute kan biar turun sih. Oke, artinya apa di situ Jackson? Dia pergi apa? Untuk apa? Untuk meminta konfirmasi. Meminta To fish konfirmasi. for information. Pergi meminta informasi, pergi wawancara, pergi untuk supaya dikenal. Hebat banget ya. Semua yang ditulis. Makanya di situ ayat 20 jadi implikasi dari kunjungan itu 15 hari itu. Diterjemahkan ke Indonesia sebagai mengunjungi, tapi kata dasar itu penting sekali kata dasar itu. Karena itu ayat 20 adalah hasil dari kunjungan itu. Hasil dari wawancara itu, yaitu di hadapan Allah. Silakan dibaca. Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu itu benar, aku tidak berdusta. Jadi di ayat 19 itu dia minta konfirmasi kepada Ayat 18. Petrus. Ayat 18. Nah, 18 itu minta konfirmasi kepada Petrus, Pater. Semua yang dia tulis. Makanya dia bilang ayat 20 supaya di hadapan Allah apa yang kutulis itu adalah benar dan aku tidak berbohong. Itu sumpah loh yang dia katakan itu. Penting sekali. Oke, kita cukup di situ dulu ya. Dalam pengertian teritorial, kalau dalam pengertian leadership, kepemimpinan, satu untuk seluruh, makanya sampai Paulus datang dan meminta wawancara dengan dia untuk menunjukkan semua surat-suratnya. Maka di ayat 20 dia katakan, supaya di hadapan Allah kalian tahu apa yang kutulis itu adalah benar dan aku tidak berbohong. Nanti di dalam apologia atau pembelaan surat-surat Paulus, di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, dia bilang dalam semua suratnya Paulus, karena Petrus sudah mengenal semua suratnya Paulus, maka dia harus melakukan pembelaan terhadap suratnya Paulus. Contohnya ini 2 Petrus 3 ayat 15-16. Sabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh dalam imannya, lalu memutarbalikkan menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Itu penting. Kalau tidak ada satu pemimpin, bahaya sekali. Sampai Paulus sangat rendah hati pergi. Dia pergi. Ada apa ini? Ada ya nih, kenapa ganti-ganti sendiri? Oke, karena itu dia pergi ke sana dan untuk mewawancarai Petrus untuk konsultasi. Dia punya surat-surat seperti itu. Dan Petrus di dalam 2 Petrus 5, di dalam 2 Petrus 2 ayat 2 Petrus 3 ayat 15-16 dia memberikan pembelaan apologia terhadap surat-suratnya Paulus karena dia sudah kenal. Seperti itu. Oke. Jadi kekatolikan dalam
doktrin, kekatolikan dalam teritorial, kekatolikan dalam leadership. Itu baru 3 sentuh saja 3, belum sentuh yang lain lagi. Oke, kita sampai di situ dulu ya. Katekis. Makanya saya tanya, apa yang kau mengerti tentang gereja Katolik? Kalau tidak, engkau hanya mengerti hanya satu ayat seperti itu, engkau tertutup. Katekis. Oke. Romo, selamat malam teman-teman. Mohon bimbingan untuk saya sebagai seorang pengajar ini. Dalam tadi sudah Jackson bacakan dan sudah dibahas sebelum Mamat. Ini berkaitan juga dengan gereja Katolik. Saya minta bimbingan mengenai peristiwa eskatologis untuk dibahas dalam konteks Ibrani dan juga Wahyu. Dalam Ibrani 12 ayat 22 saya bacakan teks kitab sucinya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ayat 23, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Sekarang saya mau bawa dalam Wahyu bab 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Mohon bimbingan Romo, apa yang dimaksudkan dengan gereja anak-anak sulung di sini? Dan siapakah yang dituliskan dalam kitab kehidupan yang dimaksudkan? Dalam hubungannya dengan peristiwa akhir zaman, dalam peristiwa eskatologis yang dalam kitab suci ini. Terima kasih. Gereja perdana mereka masih hidup sampai sekarang yang berada di sana. Apa engkau mengerti gereja sulung atau gereja perdana? Gereja pertama. Ya, mengerti Romo. Ya sudah, kenapa kau tanya kalau gitu? Kenapa kau tanya kalau kau mengerti ini? Halo. Halo Romo, maksud saya begini, apakah yang Tidak mengerti dimaksudkan dari itu? pertanyaan. Maksudnya kau sudah tahu bahwa gereja perdana, gereja sulung itu siapa? Iya betul, betul. Baru Apakah saya belum mengerti pertanyaan. apakah dalam teks ini nih dimaksudkan di situ adalah gereja perdana dalam konteks gereja Katolik atau bagaimana? Ya, siapa yang mewartakan Injil? Siapa yang menerima langsung dari Yesus? Gereja anak-anak sulung. Betul, betul. Itu yang saya maksudkan. Itu hanya mau katakan bahwa di surga itu banyak orang, selesai. Ya lanjut. Saya belum memahami betul yang kau mau maksudkan seperti apa. Ya, mengenai ini Romo, mengenai kitab kehidupan yang dimaksudkan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam Wahyu bab 20 ayat 15. Setiap Tapi orang yang engkau harus tidak baca dari ayat 12. ayat 12. Aku melihat orang Makanya kau mati tidak bisa mati-matian di satu ayat tanpa pulang kembali. Oke. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu pertanyaanmu? Nama-nama orang yang tertulis dalam kitab kehidupan itu siapa saja itu? Engkau Dan tidak apa- waktu dibaptis?
Engkau menjadi anggota siapa ketika engkau dibaptis? Menjadi anggota gereja, Romo. Berarti gereja Katolik ada apa? Gereja yang hidup, gereja yang di purgatorium, dan gereja jaya. Betul. Ketika engkau dibaptis, engkau menjadi bagian dari mana? 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Lanjut. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Mm-mm. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lanjut. Kepada tiap-tiap orang dia karuniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Sudah. dan kepada yang lain Jalan sampai di ayat 14 langsung. Dari ayat 13 nih. Oke, 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya, Karena tubuh juga betul. Setelah engkau dibaptis, engkau menjadi anggotamanya. tubuh mistik Kristus, gereja. Dan namamu Gereja tertulis Katolik. atau tidak tertulis ya? Kalau engkau jadi anggota, namamu tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, Romo. Karena itu kamu Dan harus itu berjuang. dibuktikan dengan apa namanya dokumen baptisan dari paroki sampai dengan kepausan bisa dilacak juga. Kapan saya dibaptis, kapan saya menerima krisma, kapan saya menikah. Jangan dulu karisma dan hanya itu, jangan dulu lari ke sana. Sekarang engkau harus berjuang supaya namamu tidak terhapus dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Betul, itu yang saya maksudkan. Makanya engkau Wahyu baca ayat. 3, Jangan dulu komen, engkau baca ayatnya aja langsung. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Siapa yang menang? Kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Sudah, kepada cukup satu ayat. Saya hanya bilang satu ayat, jangan tambah 6 7. Artinya di sini, engkau harus berjuang supaya namamu tidak dihapuskan. Betul. Kau hanya bilang kau sudah dibaptis, setelah itu kau tidak hidupi imanmu. Tidak ada guna. Kau sudah bilang percaya kepada Tuhan Allah, kau pergi bunuh orang, kau pergi perkosa orang, kau pergi curi, tidak ada guna. Maka di situ bilang saya tidak akan menghapusnya namanya dari buku kehidupan. Artinya di situ ada peluang namamu bisa dihapuskan. Baca kembali ayat. Kalau saya bilang 5 cukup katekis, jangan tambah nanti. Nah, sudah. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Karena itu harus kerjakan Karena itu harus kerjakan keselamatan. Karena itu harus berjuang. 1 Timotius 4 ayat 10. Karena itu kami harus berjuang dan berusaha. Karena itu kami harus kerjakan keselamatan. Filipi 2:12. Timotius bab 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, mereka yang percaya ini harus berjuang lebih dan berusaha lebih untuk menaruh pengharapan kepada Kristus. Jangan bilang tidak berjuang. Kamu sudah dibaptis, selesai. Sudah selamat, sudah ini tidak menghidupi imanmu, keselamatanmu tidak dihidupkan. Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu.
Dengan apa? Dengan gentar dan rasa takut. Filipi 2:12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sama seperti, lanjut dulu Katekis. bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau dia sudah mati, terlebih lagi ketika Paulus tidak ada lagi. Tidak hadir dan tidak ada lagi. Sudah mati semua mereka para rasul itu. Kamu harus kerjakan keselamatan dengan takut Allah dan gemetar. Enak-enak sekali double predestinasi Calvinis. Semua yang Calvinis kamu hati-hati loh. Enak Tuhan sudah pilih kamu dari awal dan mati juga hanya diselamatkan beberapa orang saja. Berarti keselamatan ini harus dikerjakan bagaimana? Saya harus berjuang, harus menang. Supaya apa? Supaya nama saya tidak dihapuskan dari buku kehidupan. Dan walaupun saya ada di dalam buku kehidupan, nama saya ada di dalam buku kehidupan, saya juga harus dihakimi karena perbuatan saya. Yang kita sudah lihat dalam Wahyu 20 ayat 12-13 tadi. Nah, yang namanya tertulis dalam buku kehidupan dihakimi menurut perbuatannya. Oke teman-teman, saya pamit ya. Terima kasih Roma. Ini hari Minggu jadi jangan terlalu forsir lah. Oke, sampai jumpa. Oke, selamat. Maaf ya, Selamat. aku ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak saya simpan besok, lusa ya kalian simpan ya. Jackson, terima kasih. Pater, Yo, harus jaga kesehatan selalu ya Pater ya, jangan terlalu diporsi Pater. iya iya. Istirahat. Yo, makanya begitu. Yo, terima kasih ya. Semuanya jangan marah, Acevido dan Ubi. Ini ubi kayu, ubi apa ini engkau nih ubi? Ya, Romo. Yo, jangan marah ya. Hari Minggu saya. Enggak, Romo. Nanti saya DM-nya, Romo. Yo yo, tapi saya DM-nya saya agak susah balas DM ya teman-teman. Kalau mau Enggak tanya. masalah, Romo. Ya, Lama juga makanya. enggak apa-apa. Ya kalau tanya-tanya langsung di room begini, kalau di DM nih jelaskan satu-satu nih. Banyak tanya lewat DM saya juga. Kamu kasihan saya juga lah. Jawab Ya, iya, lewat. saya ngerti. Yo, Saya cuma mau nanya simple sih yo. tentang pendapat Katolik soal kremasi. Yang dikremasi diperbolehkan? ke badan. Iya. Nah, kremasi ada dalam kitab suci. Oh, ada, Romo. Engkau Itu tidak masih tahu? belum nggak tahu saya, Romo. Jadi sebelum engkau mendapat pendapat saya minta pendapatmu bagaimana engkau berpikir tentang kremasi? Ya, saya nggak tahu, saya hanya ngikutin orang-orang aja. Banyak keluarga saya awalnya dikuburkan, tapi akhir-akhir ini dikremasi gitu. Itu setelah saya mendengar tadi pembahasan dengan Miyako tentang penguburan, pembangkitan, dan Tobita, dan lain-lain, saya jadi bertanya, itu dikremasi boleh nggak ya? Gitu doang, Romo sih. Iya, ya. Contohnya dalam kitab suci 1 Samuel 31, 11 sampai dengan 13 kita akan menemukan bagaimana praktek kremasi ada dalam kitab suci. Di Samuel berapa, Romo? Ya, kita lihat contohnya. Kita baca dulu. Samuel 31. 1 Samuel 31 ayat 11 sampai 13. Aduh. Saya nggak ada Alkitab Baca sebelah tulis saya. contoh dulu. Tolong Jackson. Ketika penduduk Yebes, Gilead, mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ubi. Iya. Jadi engkau takut kah? Di sini Tentang apa, Romo? di kremasi engkau takut. Di bawah perut ini ada kripta.
di mana Enggak juga setelah sih. kremasi ditaruh di peti dan ditaruh di bawah gereja kita punya di Proki ini ada. Oke. Coba 1 Korintus 15, 1 Korintus 15, 1 Korintus 15, 42, 44. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ubi, kenapa engkau takut? Nggak takut Romo, saya cuma mau nanyakan doang. Jadi masih diperbolehkan untuk kremasi gitu Nah, dalam di Katolik. sini gereja kita punya di bawah yang katakumbe kita punya di bawah di lantai di bawah gereja di bawah tanah itu adalah Ya. kripta kuburan umat kita punya. Jadi setelah dikremasi ditaruh di peti, nanti ditaruh di kuburan kecilannya untuk peti abunya. Oh, jadi nggak boleh dibuang ke laut? Nggak boleh dibuang ke laut. Katolik nggak boleh dibuang ke laut. Kalau tidak, Oh, tidak gitu. dikubur sama sekali. Tidak tahu Oke, dibuang ke jadi laut. Makanya tadi setelah dibakar anak-anaknya Saul tadi, tulang-tulangnya dikuburkan atau tidak setelah dibakar? Dikuburkan? Iya, karena itu. Tidak Oh, tahu jadi yang nggak boleh dibuang ke dibuang laut itu tidak tahu ya. Itu tradisi secara- siapa? 1 Samuel 31:13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamaris. Ya, saya mengerti. Maksudnya, ya, yang penguburan, yang buang ke laut ini tradisinya siapa? Mungkin Nggak tahu. Tradisi Kainis atau yang mana? Ya? yang lain. Buddha kali, Buddha. Atau Buddha atau kali Hindu ya. punya ya, yang di Iya, Buddha Hindu. yang di India. danau apa namanya? Yang di Sungai Gangga. Ya, enggak. Oh, oke. Begitu. Oke. Baik, saya ngerti semua. Romo. Ya Hindu, oke. Seperti itu. Itu saja masa pikir Ubi takut. Bukan gitu, soalnya saya ngikutin orang-orang lain ya, Iya, iya, banyak iya. keluarga saya yang meninggal akhirnya dibuang ke laut semua itu. Oh ya. Tapi mungkin mungkin Hindu ya, lebih kepada Hindu ya. Betul. Keluargamu. Tidak, Ubi punya keluarga lebih ke Chinese Enggak. dan Hindu. Saya sejak lahir Katolik, Romo. Tidak, yang Mula-mula keluarga yang saya dibuang ke laut itu. semuanya Katolik. Mula-mula mereka dikuburkan, cuman satu saat tuh tiba-tiba mereka memutuskan untuk menggali kuburnya dan dibakar, dikremasi, terus dibuang ke laut semua. Ingat bahwa Tuhan Gitu. menjadikan kita dari debu dan kembali ke debu. Iya, Itu cemas kok. jadi harusnya dikuburkan kembali ya. Kalau tradisi Katolik dikuburkan. Oke, baik. Walaupun tidak pada tempat penguburan kali itu seperti dibilang tadi di bawah pohon apa gitu ya. Oh enggak, itu saya tidak tahu. Tapi di sini harus di tempat penguburan resmi. Oh, penguburan resmi. Oke. Kita di Indonesia belum ada kripta ya, tempat kuburan yang disiapkan hanya untuk abu gitu. Belum ya di Indonesia. Ada rumah abu yang tahu saya. Iyalah, kenapa dibawa ke sana lah, Ubi? Wow, baik Romo. Tolong jangan juga disimpan di rumah-rumah ya teman-teman. Oh gitu ya Romo. Enggak boleh. Lalu disimpan di mana biasanya baiknya? Ada tempat khususnya. Tadi bilang ada rumah Ubi bilang ada rumah abu dan semuanya. Yang di sini namanya. Ada rumah abu. Oh gitu Ya, ya. Oke, tolong dong. Itu penghargaan kita. Yesus ya kunjung kuburnya Lazarus. Oke. Jadi pembuangan ke laut itu salah ya Romo ya? Di dalam kitab suci saya tidak pernah temukan itu. Makanya dalam kasus Saul tadi, anak-anaknya dikuburkan di bawah pohon. Di bawah pohon. Diambil, dikremasi lalu dikuburkan. Di bawah pohon. Tergantung di rumah saya tidak tahu aturan Indonesia ya. Di sini tidak boleh. Di sini ada tempat khususnya. Yaitu yang misteri yang bilang columbarium. Ya, di Indonesia namanya. Kami di sini kripta namanya. Dikubur di rumah
dikubur di rumah ya boleh kalau nggak ketahuan kali. Waduh, janganlah maksudnya. Kalian mungkin saya tidak tahu negara mengatur itu atau belum di penguburan yang tempat hanya untuk itu rumah. Yang tadi Om Ubi bilang rumah abu kan begitu. Ya rumah abu. Ya, ada kan ditaruh di macam kuburan kecil kan gitu. Betul betul. Nah, di Dalam sini itu namanya kotak-kotak gitu. krita, di sini kami bilang krita. Oh di sana ada ya. Ada, ini proki kita punya nanti. Aduh. Cuma kalau ditaruh di rumah nggak boleh itu. Nggak boleh, di sini nggak boleh, dilarang. Oke. Baik Romo, jelas ya Romo. Ya. Oke Makasih. Romo, terima kasih banyak. Ya, Istirahat. terima kasih ya. Oke, salve Romo. Komparasi dua kultur di Kolombia dan Indonesia. Salam sejahtera. Ya, Om Ubi, di situ ada rumah abu, kenapa tidak taruh di sana dengan penuh penghormatan ini loh. Jasad jenazah, walaupun ini sudah Seharusnya, Romo, ini ya. dari saya punya bapak, ini dari saya punya mama. Begitu. Oke, Yang pertolongan ngikutin keluarga yang lain aja. pertolongan kita nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan dengan penumpangan tangan ini kita semua diberkati, istirahat kita, perjuangan kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Oke, terima kasih.